Sumatera sana saya dicap sebagai Tiger Tobasa. Kalau lawan nggak KO itu dadanya biru semua kena tenang. Gunakan kemampuan teknik bela diri di ring. Hidup memang penuh dengan perjuangan dan dalam perjalanannya impian adalah bahan bakar menuju cita-cita. Halo netizen, jumpa lagi dengan saya presenter cantik Maritim di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut. Naval Untold Story, go go go. Prajurit TNI Angkatan Laut tidak pernah bosan untuk terus menorehkan prestasi. Termasuk abang-abang yang sudah hadir di sini yang bertubuh atletis dan pastinya pada tampan-tampan nih. Yang udah hadir menemani saya di studio Sagoro 1. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mbak. Iya. Kayaknya dari sapaannya kurang semangat nih ya. Coba kita tes dulu. Marinir. Allah. Ya kan? Dari suaranya aja udah mulai semangat ya. Kayaknya kalau kita ulang lagi bisa menjatuhkan buku-buku yang ada di sini kayaknya ya. Oke, abang-abang ini sebelumnya itu adalah atlet bela diri. Betul. Atlet bela diri dari Korps Marinir ya, Korps Marinir. Nah, sebelumnya netizen mungkin mau perkenalan dulu nih, mau perkenalan dengan abang-abang sini. Boleh dari Bang Niko perkenalan dulu ke netizen biar netizennya tahu. Nama saya Niko Mohtadi, pangkat Serda Marinir dari Kesatuan Yonteng VIP 3 Menkaf 3 Marinir, Pasmar 3 Sorong. Kalau Bang Jingga? Perkenalkan, nama saya M. Jingga Merdeka, pangkat Serda Marinir, asal satuan Yonif 11 Marinir, Pasmar 3 Sorong. Oke, kalau Bang Lubis? Mohon izin perkenalkan, nama saya Ivan Martulus Lubis, pangkat Serda Marinir. Untuk satuan saya Yonif 11 Marinir, Pasmar 3 Sorong. Oke, jadi netizen sekarang saya di sini sudah ditemani oleh Bang Niko, Bang Jingga, dan Bang Lubis. Dan yang kemarin ini sudah memenangkan Mixed Martial Art Castle Cup 2023. Gimana perasaannya? Pasti bangga ya? Ya, sangat bangga. Tentunya saya sangat bangga karena event kali ini itu diselenggarakan langsung oleh Bapak Kasal dan dibuka langsung oleh Bapak Kasal. Jadi saya sebagai prajuritnya itu merasa sangat bangga. Bangga sekali Siap. ya. Kalau Bang Lubis gimana? Intinya saya juga sangat bangga karena kan itu untuk turnamennya itu di atas kapal. Itu ibarat dalam hati saya bermain di dalam rumah saya sendiri dan saya tidak akan mengecewakannya. Tidak akan mengecewakan ya. Kalau Bang Jingga gimana Bang? Kalau saya juga tentu merasa bangga karena saya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut bisa menang dalam pertandingan event yang diselenggarakan oleh Bapak Kasal sendiri. Iya, Mixed Martial Art ya. Iya. Mungkin banyak masyarakat umum atau netizen ini tuh yang belum tahu Mixed Martial Art itu apa sih? Kalau Mixed Martial Art itu sendiri punya artian suatu olahraga yang menggunakan kontak fisik dengan menggunakan beberapa teknik campuran seperti pukulan, bantingan, tendangan, dan berbagai macam bela diri mungkin. Berbagai macam bela diri ya, dicampur jadi satu. Iya. Masukin mangkok nggak biar seger? Kayak Boleh campur. kasih es. Iya. Kemarin itu kan pelaksanaannya di atas KRI. Iya. Udaranya malam, angin kencang laut. Itu gimana perasaannya? Untuk perasaannya memang yang pertama kami juga mikir ini Oktagon bakal tahan gak ya, karena kan di atas kapal gitu kan. Di atas kapal. Karena baru pertama kali itu main di atas kapal. Tapi udah percaya aja pasti. Yang kedua jadi kita kan main ditonton Bapak Kasal nih. Dan saya juga tidak akan memalukan, apalagi saya seorang marinir. Suatu kebanggaan itu sangat tertanam dalam diri saya. Sangat tertanam ya. Jadi nggak mau mengecewakan Bapak Kasal. Dan tidak akan mengecewakan Bapak Kasal. Benar. Kalau Mas Niko gimana nih Bang? Ya, kalau
di atas kapal apalagi di laut itu kan dingin ya, apalagi malam kan. Iya, apalagi tarungnya kan Iya. pakai bajunya. Terus kita itu kan sering latihannya kan sore kalau nggak siang kan panas. Itu ada kayak perasaan tersendiri lah, rasanya itu grogi juga di depan Bapak Kasal juga, ada rasa beban untuk harus menang ini kan, lawannya kan juga sipil kan, harus menang lah karena kita kan seorang prajurit. Prajurit, suatu kebanggaan ya. Iya, suatu kebanggaan. Kalau Bang Jingga gimana perasaannya? Canggung, panik atau gimana? Kalau saya sih biasa aja ya, karena kalau cuaca dingin itu biasa bagi marinir. Iya. Apalagi mental, jangan ditanya lah. Duh, lah. Ya, ini tuh abang-abang udah berapa lama sih berlatih MMA? Udah berapa lama Bang Jingga? Saya. Siap Bang Jingga. Kalau saya sih menekuni MMA itu sekitaran baru 4 bulanan. Masih baru ya? Masih baru, cuman kalau mengikuti bela diri, saya sudah dari SD kelas 1 saya sudah ikut taekwondo. Untuk SMP kelas 3 saya sudah mulai mengikuti tinju. Dan saya menjuarai kejurda-kejurda amatir di Sumatera Utara. SMA? Tawuran? Oh enggak? Gimana? Dikit-dikit lah. Oh, iya. Tapi kalau untuk menekuni MMA sendiri baru 4 bulan ini. 4 bulanan 4 ya. bulan ini ya. Tapi baru 4 bulan itu suatu kebanggaan ya, langsung dapat emas. Langsung dapat emas. Tapi kalau untuk event MMA sebenarnya dari sebelum event Kasal Cup ini sudah ada event-event lain yang kami ikuti dan menghasilkan mendapatkan juara juga. Iya. Kalau Bang Niko gimana? Iya, kalau saya itu dari kelas 4 SD itu dulu itu. Dari SD. Ikut taekwondo. Dan saya juga emang hobi berantem sih. Kelihatan sih dari sekolah, mukanya ya. sangar ya. Dari Hobi sekolah berantem. itu hobi berantem saya. Terus masuk angkatan laut ternyata ada diwadahi MMA, akhirnya ikut. Di angkatan laut ini Iya, ikut MMA. ikut MMA. Tapi sebelumnya pas tadi kan SD, SMP, SMA itu udah mengikuti kejuaraan-kejuaraan juga. Kejuaraan-kejuaraan juga taekwondo, ada yongmudo, banyak kejuaraan-kejuaraan provinsi, kabupaten. Emang udah terlatih jadi fighter dari kecil Iya. ya. Karena suka berantem sih. Tapi berantemnya yang berprestasi, positif, ya. yang menghasilkan prestasi ya. Kalau Bang Lubis dari apa nih? Dari kelas 1 SD? Kalau saya sudah menekuni hidup di bela diri itu mulai di duduk kelas 2 SMP. 2 SMP. Bela diri saya itu di waktu SMP itu Susanda itu bela diri dari Cina yang artinya pertarungan. Pertarungan itu ibarat tidak beda jauh lah dari MMA. Dan saya mengikuti tekun latihan MMA ini mulai dari awal kelas 3 SMA dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan berarti dari kalau Bang Niko, Bang Jingga kan dari SD sudah menggeluti. Kalau Bang Lubis baru terinspirasi gitu pas SMP-nya. Baru terinspirasi dari SMP-nya. Kenapa tiba-tiba pingin jadi atlet bela diri? Karena gini, waktu SMP saya sering berantem juga tapi dikeroyok sama orang, gak pernah satu lawan satu. Latar belakangnya sama ya, suka berantem ya. Karena sering dikeroyok orang jadi mikir udah masuk bela diri aja biar ngasah kemampuan juga. Untuk pertahanan diri juga Untuk ya. pertahanan diri juga. Terus kan MMA ini kan adu tinju lah, Baku pukul. baku pukul ya. Kenapa pilih ini, kan sakit gitu loh dipukulin. Kenapa pilih ini? Kenapa Bang Niko? Ya kalau sakit ya emang sakit, kalau namanya dipukul kan, Iya. ditendang itu sakit. Tapi itu sudah jadi resiko fighter, apalagi kita seorang marinir petarung kan. Nah itu sudah biasa, itu makanan sehari-hari kita itu. Tapi dari resiko cedera itu kan, itu bisa kita tangani dengan sering berlatih. Nah karena latihan akhirnya kita tidak cedera. Jadinya tidak cedera. Iya. Tapi pernah nggak cedera yang parah gitu, pernah nggak Bang Niko? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah, jangan sampai Jangan pernah. sampai ya. Iya. Sehat-sehat ya. Kalau Bang Jingga kenapa pilih MMA? Padahal itu kan ya itu tadi baku hantam. Kalau saya sih sebenarnya kan karena memang sudah dari kecil suka bela diri kan, suka bela diri dari Suka bela diri apa suka berantem tadi bilang? Suka berantem. dikit-dikit berantem bebas lah. Suka bela diri kan. Jadi kalau saya ini kan sudah mencintai bela diri yang saya cintai sendiri seperti MMA ini kan. Iya. Jadi menurut saya mau risiko sebesar apapun itu tidak masalah. Bukan hal yang perlu ditakuti bagi saya karena saya seorang marinir juga. Mental ya. intinya mental geradak habis. Geradak kayak. Tapi pernah cedera juga nggak?
Kalau saya pernah robek di bagian bibir kiri. Bibir kiri. Ini di bagian dalam juga. Sekitar 29 jahitan Aduh. pada saat kejurda tinju di Sumatera Utara. Jadi awalnya itu cerita saat bertanding pelindung gigi saya lepas, dipukul, dia kasih pukul sapu bibir lagi. Oh, pas udah lepas dipukul lagi. Iya, pukul lagi terkena gigi taring kan, robek. Robek. 29 jahitan. Susah makan dong. Pakai sedotan, makan bubur. Pakai sedotan. Iya. Oh. Berapa lama itu? Untuk pemulihan sebenarnya dari dokter sih 2 bulanan, tapi karena memang orangnya kan agak-agak tengil lah. Mental ya. Mental aja. Mental aja. Mental aja. Kalau Bang Lubis gimana nih? Kalau saya memilih MMA ini karena yang pertama untuk cara bertarungnya sangat agresif dan itu sangat bikin saya tertarik gitu. Karena untuk pertarungan untuk laki-laki kan yang memang laki-laki bertarung itu kan banyak dicari orang gitu kan. Oh. Primadona ya. Untuk cedera itu saya udah pernah mengalami pada kaki saya bagian kiri itu pada punggung kaki kan punggung kaki kita ada di tulangnya sini tuh. Sampai sekarang ini udah nggak bisa kembali lagi, udah gabung ke kelingking kiri. Jadi untuk jari kaki saya yang sebelah kiri nggak bisa ditekuk lagi gini ya. Kan kalau kita kan bisa tekuk gini. Kalau ini cuma diginikan aja nggak bisa karena tulangnya ini udah lari. Kenapa nggak ditahan? Kenapa dia lari? Udah bergeser gitu. Karena nggak cinta lagi mungkin. Aduh. Dan itu saya mengalaminya untuk penyembuhan itu selama 2 bulan penyembuhan kakinya. Tapi sampai sekarang nggak bisa Nggak bisa kembali lagi. kembali lagi udah dia? dibawa kemana-mana nggak bisa kembali. Udah nggak bisa kembali lagi. Nggak. Ya udah nggak apa-apa. Bisa. Ya Nevizan, keren banget ya nyalinya abang-abang ini sebagai petarung itu memiliki mental yang luar biasa banget. Terus pas lagi pertandingan, ada nggak hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu? Kayak misalkan kalau lagi tanding, terus lawannya itu tiba-tiba mukul yang Sampai tumbang gitu. iya sampai tumbang kayak gitu. Pernah nggak? Knock out. Kalau saya? Siap, pernah nggak? Kalau saya dipukul tumbang belum pernah, tapi Mukul tumbang? mukul tumbang pernah. Tapi saya dikunci Heeh. sampai nggak sadar pernah. Pernah? Ini pelakunya sendiri. Oh pelakunya Bang Lubi sendiri? Pada saat sparring di tempat latihan. Oh masih latihan ya? Kirain pas pertandingan. Terus bales nggak? Sudah nggak sadar. Oh sudah nggak sadar. Mungkin nanti kalau mau bales bisa ya? Janganlah. Terus kan abang ini kan seorang prajurit marinir. Iya. Membagi waktu antara tugas dan latihan ataupun persiapan perlombaan itu gimana? Gimana Bang Lubis? Ya untuk dinas tetap dinas kita dari jam 7 sampai jam 4. Nah, selesai jam 4 sore itu kita latihan. Nah, untuk mempersiapkan kemarin event Kasal Cup itu kita ada latihan tambahan, ekstra latihan TC untuk dari jam 4 biasanya selesai sampai jam 6, kita bisa mundur sampai jam 9. Jam 9 malam kita baru selesai latihan. Baru selesai istirahat. Iya. Apa ada latihan pribadi sendiri, latihan Ada. mandiri? Latihan tetap bareng-bareng di Sapu Jagat Sasana Sapu Jagat Fighter di Boxing Camp Cilandak. Oke. Di sana kita latihannya di sana. Di sana semuanya ya, jadi satu Semuanya. di situ. Iya. Menggeluti bela diri itu dari SD, Dari SD. Bang Jingga dari SD, Bang Lubis dari SMP. Dari sini. Pernah ikut kejuaraan apa aja, Bang Niko? Oh, kalau waktu sipil banyak. Banyak. Ada Popda, ada Kejurda, Kejurprov. Terus Praporprov, Porprov juga pernah. Pernah semuanya. Pernah semua. Sampai masuk ke marinir masih ikut kejuaraan itu juga. Marinir baru pas datang ke sini. Baru ke sini. Iya, ikut kejuaraan kickboxing di Semarang, ada wusu, ada tarungga juga. Oh Tarungga yang Iya, kemarin itu. iya. Oke. Kalau Bang Jingga gimana Bang? Kalau saya pernah SD tuh menekuni taekwondo sampai SMP. Ya juara 1 kejurda Sumut, Provinsi Sumut. Pokoknya kejuaraan-kejuaraan daerah lah sering. Kalau mulai dari SMA sampai mau daftar tentara, saya menggeluti olahraga tinju. Dan setelah jadi marinir,
saya ingin menyatukan bela diri saya dan pelajari bela diri lain untuk ikut MMA. 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 Oke, kalau Bang Lubis? Kalau saya untuk kejuaraannya mulai dari sipil saya sudah mengikuti kejuaraan nasional khusus Anda, kejuaraan provinsi, dan saya juga puji Tuhan dapat menyabit medali emas semua karena sempat ditakuti di khusus Anda juga. Wow. Salah satu Seperti- yang ditakuti ya. Seperti yang pada nama panggilan saya itu yaitu Tiger Tobasa, harimau Tobasa. Oh. Dan di khusus Anda itu di Sumatera sana saya dicap sebagai Tiger Tobasa, Apa itu artinya Tiger Tobasa? harimau Tobasa. Tobasa itu Toba Samosir. Tobasa Oh, Mosir. Tobasa Samosir. Karena asal saya naik ke atas matras gitu pada saat turnamen khusus Anda, kalau lawan nggak KO itu dadanya biru semua kena tenang. Ngeri ya? Makanya dijuluki sebagai Tiger Tobasa. di Tiger khusus Anda. Tobasa. Kalau pas kejuaraan Kasal Cup kemarin apa nih? Menang di kategori apa? Bang Lubis. Kalau Stro. kami menang di kelas strawweight atau kelas 52,2 kg. Oke. Dan itu saya bertanding sampai 3 ronde. Puji Tuhan saya tidak ada luka dikit pun, lecet dikit pun tidak ada. Beda kalau lawan saya itu sampai tidak naik karena mohon maaf itu mata kanan sama kirinya udah biru semua. Kirain mata kanan kirinya beda. Mata kanan mata kirinya udah biru semua akibat kena pukulan sama kena siku. Tiger Tobasa. Iya. Kalau Bang Jingga gimana? Apa nih? Lah, tadi di Kasal. Kasal Cup. Kalau Kasal saya main di kelas atom weight atau 48 kg. Jadi saya tuh untuk main di kelas 48 kg ini saya menjalani diet. Diet. Awalnya saya datang ke Jakarta berat badan saya 61 kg. 61 kg, saya diet. Begitu turnamen, pertama di kelas 52 di strawweight. Untuk turnamen lain bukan event Castle Oh, Cup. iya. Untuk event Castle Cup ini kan saya 48. Dalam waktu 3 hari berat saya 50, awalnya 55. Dalam waktu 3 hari saya bisa 48 kilo. Kok bisa? Iya karena Dietnya- kemauan. Oh, Kemauan mungkin ya. Kemauan. Iya, kemauan. Diet, bener-bener diet 3 hari. Bener diet. Jadi saya nggak makan nasi sama sekali, nasi putih. Saya makan buah. Mm-mm. Ya kadang kalau kalau malam tidak makan untuk jaga pola makan. Tapi ya tetap minum vitamin biar kuat stamina kan. Saya nggak makan nasi, lemes loh. Ini cuma makan buah ya. Makan buah. Itu tadi lah mentalnya ya. Oke, siap. aja. Siap, mental aja. Geradak. Kalau Bang Niko di kelas apa di Kasal Cup? Kalau saya di kelas Batam Weight 61,1 kg. Oke. Di situ saya juga melaksanakan diet. Diet saya 2 hari itu turun 4 kilo dalam 2 hari. Ini 3 hari, ini 2 hari. 2 hari. Diet ketat juga. Diet ketat dari 65 Mm-mm. masuk ke 61. 65, 61. Iya. Itu 2 hari. 2 hari nggak makan nasi, lari siang. Puasa. Pakai sauna. Lalu siangnya pakai Pakai sauna. Sauna. Pakai jas hujan. oh, Lari-lari di Cilandak sana. panas banget itu. Tapi Siang-siang. ya, mental aja kan. Iya, balik lagi mental aja ya. Mental aja. Emang mentalnya abang-abang ini luar biasa ya. Jadi ini Kak, pengalaman kami pertama pro debut MMA profesional. Oh. Awalnya kami main amatir hanya menggunakan helm, Heeh. pelindung kaki. Kalau ini kan sudah profesional, hanya memakai hand glove dan pakai short pen aja. Pastinya mental ya. Mental. Mental. Emangnya kalau di MMA Castle Cup kemarin itu ada kategori apa aja sih? Dia kalau Castle Cup kemarin dia MMA profesional, bukan amatir. Jadi tidak ada kategori. Kalau amatir dia ada striking, hanya pukulan, bantingan, stop, tidak ada kuncian. Oke. Kalau ini profesional semua, bantingan, kuncian, pukulan. Tidak ada pakai pelindung, hanya pakai pelindung tangan aja. Soalnya glove ya. Lebih kompleks ya, banyak Lebih ekstrim lah. iya, lebih ekstrim. Terus udah menang banyak perlombaan. Udah banyak menang perlombaan dan banyak medali. Ini medalinya yang dibawa ini medali apa aja nih? Ini kejuaraan yang diadakan oleh Bapak Kasal. Yang, Yang- di atas KRI Semarang Semarang. dan Suharto. Suharto. Oh, kemarin ya. Iya. Itu dapat emas semuanya Dapat ya. emas semua. Luar Alhamdulillah, biasa ya. Terus ini apa nih yang di map biru ini? Ini piagam penghargaan dari Bapak Kasal. Oke.
Beserta ada tertera campnya juga. Sapu jagat. Sapu jagat fighter. Iya. Oke. Berarti ini abang-abang ini dapat medali emas semua dan piagam ini ya. Oke, peserta Bantam Wake MMA Piala Kasal tahun 2023. Iya. Sapu jagat fighter Jakarta. Oke. Ini udah menang di Kasal Cup kemarin. Terus tadi kan MMA itu apa aja sih yang digabungkan? Bela diri apa aja yang digabungkan dalam MMA itu? Untuk di MMA itu bela diri yang di dalamnya itu terdiri dari wushu sanda yaitu pukulan sama tendangan, jiu-jitsu itu kuncian, sama karate, taekwondo yang menganut semua tendangan. Oke. Gulat juga, gulat. Dan ada juga gulat. Intinya segala Semuanya. organ tubuh yang bisa Organ digunakan tubuh. untuk berkelahi lah. Pundak pun ikut. 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 Terus tadi kan ada MMA profesional dan amatir. Itu bedanya apa tuh, Bang? Jadi kalau amatir dia masih menggunakan pelindung. Pelindung kepala, head guard namanya kan. Head guard, pelindung kaki itu amatir dan waktunya itu 3 ronde. Dalam satu ronde itu waktunya 3 menit. Kalau kalau amatir juga dia kalau amatir misalnya ada event. Dia tidak hanya sekali bertanding. Kalau amatir dia langsung misalnya diselesaikan hari ini eventnya. Misalnya satu hari ini bisa sampai 4 kali bertanding untuk sampai final. Jadi 4 kali berantem baru sampai final. Kalau MMA Pro dia hanya sekali bertanding. 3 ronde itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada juara, dia hanya ada menang, ada kalah. Oke. Kalau pro dia tidak menggunakan head guard, tidak menggunakan pelindung kaki, hanya menggunakan hand glove saja. Itu pun hand glove-nya yang tidak ada busa depannya. Cuman bagian sininya aja. Iya. Dia busanya tipis, jadi kalau kena rahang gampang KO. Terus kalau pro dia 3 ronde kali 5 menit. Jadi berantemnya itu 15 menit. Capek ya. Tapi kalau misalkan sebelum 5 menit lawan itu atau musuhnya itu udah tumbang duluan, gak apa-apa kan? Ya enggak Apa harus dibangunin dulu? apa-apa kali lah. Oke, kemarin pas MMA Kasal Cup kemarin menang di kategori apa aja? Atau ada yang ini enggak cerita menarik gitu pas MMA kemarin? Ada nggak? Ada pastinya. Bang Lubis nih kayaknya punya nih cerita nih. Kalau waktu di Kasal Cup itu untuk mainnya itu kan selama 3 ronde. Itu rekan-rekan saya seperti rekan saya Jingga kan itu mainnya 1 ronde dan perlu hitungan cuma menit toh. Sedangkan saya sampai full ronde itu sampai ronde ketiga. Kok bisa? Itu mainnya baku pukul terus di bawah. Karena kan di ronde pertama itu awalnya saya ngajak dia main atas dulu. Karena saya udah optimis dan pasti menang. Oke. Dari power juga saya menang. Makanya saya main atas dulu mau ngajak dia jual beli pukulan. Biar Lo seru jual dilihat gak beli? Iya. Di situ saya udah ngasih pukulan, dia malah ngajak saya ke bawah itu. Digulat ke bawah. Ya saya juga nggak mau kalah. Saya tahan dulu baru saya kasih elbow, saya kasih pukulan. Di ronde 2, abang saya, official saya itu menganjurkan saya untuk main di atas saja. Karena main bawah itu nggak segampang yang kita pikirkan. Tak Cuma asal segampang mukul itu. Kan kalau orang nonton itu kan udah pukul itunya, pukul mukanya, pukul perutnya itu kan butuh tenaga juga untuk mukul. Abang saya itu bilang, udah ronde 2 kau laden di atas ya. Siap bang. Itu ronde 2 saya sudah main atas, sudah main pukul tendang. Di situ juga dia langsung main gulat saya, digulat, diajak ke bawah lagi. Oke, saya ladeni main bawah. Oke. Saya kasih pukulan, sikut juga sampai ronde 3 juga gitu dan pada akhirnya dihentikan wasit karena sudah waktunya sudah habis. Di situ wasit kan untuk mengumumkan pemenang harus diangkat dulu tangan yang mana kan, dari sisi mana. Kebetulan saya di situ dari sudut merah. Sudut merah. Di situ lawan saya pada saat didirikan wasit udah nggak sanggup lagi. Karena yang pertama tenaganya sudah habis. Mukanya sudah babak belur semua. Pasti malu lah ya kan. Di situ ofisialnya juga langsung bawa dia ke tempat medis gitu. Langsung dibawa ke medis. Iya. Jadi saya pengumuman pemenang itu kayak ibarat menang WO gitu. Padahal ada lawannya gitu Ada 3 ronde. lawannya.
Di situ juga saya nggak ada capeknya sama sekali karena latihan saya juga sudah melebihi dari Lebih Di atas keras main dari dari itu. situ, lebih keras dari situ. Oke. Bahkan di latihan kami sampai tumbang, sampai muntah-muntah, pingsan, kram. Justru pas latihannya Iya. sampai tumbang, tapi pas pelaksanaannya Iya, pas pelaksanaannya nggak ada capeknya. luar biasa. Bahkan di latihan itu kemarin waktu sparring body partner itu sama teman nggak pakai pelindung, kepala saya ini kena tendang, rahang ini kena tendang, pakai kaki langsung Geser dong langsung geser kemarin. Itu langsung jatuh ke bawah. pas Ke latihan. matras. Iya, langsung jatuh. Kita itu nggak sadar. Sadarnya malahan pas sadar itu saya nanya sama teman saya kena pukul atau kena tendang itu. Karena udah tendangannya itu udah nggak nampak lagi masuk ke rahang. Makanya kan banyak orang yang kena rahang, kena tendangan itu kan langsung KO. Dia itu sebenarnya nggak sadar lagi. Tadi bilang main atas, main bawah. Main atas itu batasnya dari mana sampai Main mana? atas itu bebas mau nendang kaki, nendang betis, nendang perut, nendang kepala juga bebas. Jadi kalau main atas itu hanya baku pukul dan baku tendang saja. Oh, bukan daerah yang dipukul atau ditendangnya ya? Iya. Oke, kalau main bawah? Kalau main main bawah bawah sudah itu dibanting, dipukul. dikunci Oh, di juga matras. boleh. Ah, Oke. udah bulat-bulatan. Oke, berarti bedanya itu ya. Tadi tuh saya kira tuh main atas tuh bagian yang dipukul atau ditendang tuh bagian atas, sedangkan main bawah tuh yang kaki ke bawah kayak gitu. Kalau main atas itu memang bebas, pukul Bebas. ya nendang kaki, nendang muka juga langsung boleh. Itu yang namanya striking. Dia hanya pukul tendang saja. Oke. Oke, kalau dekat-dekat ini ada nggak kejuaraan yang mau diikuti, Bang Niko? Untuk bulan Januari itu ada audisi, infonya ada audisi Oke. One Pride. Oh, One Pride tadi ya? Iya. Oke. Itu sama kita lihat event kedepannya lagi aja. Event kedepannya. Iya. Berarti ini Bang Niko, Bang Jingga, Bang Lubis ini mau ikut audisi yang One Pride itu untuk Iya. jarak dekat ini ya? Jarak dekat. Dalam dekat ini. Terus pas MMA kemarin itu cara penentuan menang kalahnya itu gimana? Dari poin pukul titik yang mana? Untuk kalau striking kan pukulan, terus itu ada poinnya itu dari damage. Damage itu Itu kayak kita mukul dia ada Powernya. respon power kesakitan Oh, gitu. Nah, efeknya itu ya? Ada efeknya ya? efeknya. Oke. Itu ada, kalau ada efeknya dia sampai jatuh itu bisa dapat poin 3. Oke. Kalau dia cuma masih nggak ada Nggak ada efek. Cuman gini iya, doang. satu. Apalagi Oh, cuma senyum satu. kan. Cuman senyum ngeledek dong. Terus yang poin tinggi itu apa aja? Poin-poin tinggi selain efek yang apa yang parah itu atau apa lagi? Poin tinggi ya tentunya kalau kita kayak fighter itu ya KO. KO itu udah paling Iya. tinggi ya? Udah Itu pasti. udah pasti. Udah pasti Ini karena juga- lawannya juga udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Kalau poin tinggi tuh percobaan kuncian walaupun gagal. Misalnya kita sudah mengunci lehernya. Iya. Kuncian itu simpulnya sudah benar misalnya. Sudah benar itu walaupun bisa dilepas dia, itu termasuk poin. Oh. Walaupun nggak berhasil. Kunci Dia dengan- nggak nyerah. Nah, sudah bentuk pola kunciannya, udah tekniknya sudah benar, itu termasuk poin besar. Poin besar 3 juga poinnya. Enggak, bisa lebih tuh. Oh, bisa lebih. Oh, walaupun nggak berhasil ya. Iya. Tapi tetap. Terus misalkan nih ke depan ikut event-event yang internasional, diberi kesempatan untuk ikut event-event internasional, persiapan apa aja yang bakal disiapin? Karena kan beda ya. Kemarin kan yang Kasal Cup kan di dalam negeri. Untuk internasional ada nggak persiapan tersendiri, Bang Lubis? Untuk persiapannya terutama dari latihan kami akan menyiapkan lebih matang lagi karena seperti untuk persiapan Kasal Cup ini aja kami sudah menyiapkannya sudah hampir 3 bulan. Oke. Untuk mengikuti Kasal Cup ini karena kami juga tidak akan mau mengecewakan juga karena kan yang ngadakan ini Bapak Kasal gitu. Kalau kami diberi kesempatan untuk main di ajang internasional, kami akan menyiapkan lebih matang lagi untuk porsi latihan kami juga akan kami perbaiki, akan kami koreksi untuk pola makan kami dan juga vitamin-vitamin yang akan masuk ke dalam tubuh kami. Iya. Untuk persiapan Kasal Cup aja sampai muntah ya. Sampai muntah Sampai muntah keram-keram. keram-keram. Untuk internasional lebih dari itu. Lebih dari situ.
Hampir meninggal. Karena lebih baik mandi dari tempat latihan Oke. daripada di atas ring nanti. Itulah mental juara. Itu, Oke. Untuk pesan-pesan ke generasi muda nih, ada nggak? Tapi kan mungkin banyak juga nih generasi muda yang suka fight juga kan, tapi kan belum ke arah yang untuk menjadi yang positif untuk jadi juara atau itu. Ada nggak pesan-pesan untuk para fighter untuk generasi muda ini, Mbak Niko? Kalau pesan saya, seorang fighter itu harus penyabar. Penyabar. Jadi kita itu tidak boleh menggunakan kemampuan fight kita di luar. Jadi kita gunakan hobi kita untuk berantem itu ke dalam bentuk yang positif seperti ada event-event kejuaraan itu loh. Oke. Nah, jadi himbauan saya untuk masyarakat yang suka berantem, suka bela diri, untuk tidak emosional saat di luar. Oke. Jadi gunakan kemampuan teknik bela diri di ring. Baik netizen, untuk para netizen yang gemar bertarung, itu bisa lebih diarahkan lagi untuk mengikuti klub-klub atau mengikuti event-event agar lebih berprestasi lagi dan membanggakan nama sendiri maupun keluarga. Dan terima kasih ini untuk Bang Niko, Bang Jingga, Bang Lubis sudah hadir hari ini untuk menemani saya pada hari ini dengan cerita-cerita fight-nya dan tentang cerita kejuaraan-kejuaraannya. Dan untuk para netizen, jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu itu akan seperti jalan hidupnya orang lain. Karena perjalanan hidup yang kalian miliki adalah sesuatu yang unik yang dimiliki diri kalian sendiri. Terus saksikan podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, podcast Naval Untold Story. Go, go, go! Marinir! Aua! Jala Seva! Jaya Mai! Jala Seva! Jaya Mai! Jala Seva! Jaya Mai!